Shalom saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 23 April dalam Oktav Paskah. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya. Mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat yang tercurah untuk kami sampai saat ini. Hadirlah bersama kami, semoga sabdamu menginspirasi perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai 15. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada kedua orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Oktav Paskah ini, bacaan yang ditawarkan oleh gereja yang dapat menjadi permenungan kita masih berkisah tentang kebangkitan Tuhan. Yang menarik dan dapat menginspirasi kita dari sabda Tuhan hari ini adalah teguran Yesus kepada para murid. Ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka membuat para murid tidak bisa segera menerima kebangkitan Tuhan. Dikisahkan juga bahwa Yesus pertama-tama menegur mereka karena Maria Magdalena yang telah menjumpai Yesus dan mengisahkannya kepada para murid tidak segera menerimanya, tidak segera percaya kepada perkataan Maria Magdalena. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada 2 murid yang sedang berjalan keluar kota. Dan ketika mereka pulang dan mengisahkannya kepada murid-murid yang lain, para murid pun tidak segera percaya. Oleh sebab itu, ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, yang pertama-tama ditegur oleh Yesus adalah ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Inilah yang dapat kita renungkan juga dari sabda Tuhan ini. Rupanya Paskah Tuhan, kebangkitan Tuhan hanya akan bisa diterima jika kita membuka diri terhadap sabda Tuhan, terhadap Tuhan, kesaksian yang diberikan Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk zaman kita sekarang ini sangat relevan. Kenapa? Tuhan tidak akan langsung memunculkan diri seperti yang dialami oleh para murid, tetapi kita menemukan bagaimana kebangkitan Tuhan melalui ajaran gereja, melalui kesaksian kitab suci, dan juga mungkin melalui buku-buku yang mengajarkan, buku-buku teologi yang mengajarkan tentang kebangkitan Tuhan. Kalau kita tidak membuka diri terhadap apa yang diajarkan oleh gereja, yang diwariskan sampai sekarang, maka saya yakin kita pun seperti para murid tidak akan mampu percaya kepada kebangkitan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, kita dapat menimba inspirasi bagaimana saya dan Anda senantiasa membuka diri, membuka hati untuk Tuhan. Tuhan menggunakan banyak sarana, tidak hanya melalui ajaran gereja, tetapi juga melalui kesaksian orang lain, melalui perjumpaan kita dengan sesama, dengan aktivitas kita sehari-hari, menjadi media bagi Tuhan untuk menunjukkan dirinya. Ketika kita mampu membuka diri, kita akan menemukan Tuhan dalam setiap peristiwa hidup kita. Inilah yang dapat mungkin menginspirasi perjalanan kita sepanjang hari ini dari sabda Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena melalui sabdamu hari ini, Engkau mengajak kami untuk membuka hati terhadap kesaksian yang ditunjukkan oleh gerejamu dan juga kesaksian yang ditunjukkan oleh orang-orang siapa saja yang kami jumpai untuk menemukan Engkau dalam kehidupan ini. Hadirlah bersama kami ya Tuhan, semoga mata hati kami peka pada kehadiran-Mu di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudari yang telah mendengarkan Sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Mikael. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.